Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan coba membahas salah satu saham dari sektor energi. Nama sahamnya adalah Medco Energi. Kode sahamnya MEDC, MEDC. Oke kawan-kawan, sebelum itu untuk kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, silahkan dibantu dulu untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasi. Thank you. Langsung saja kita mulai. Oke. Nama kode sahamnya MEDS gitu betulnya. Medco Energi Internasional Tbk. Sahamnya satu hari ini perdagangan hari Kamis ya, 14 Maret naik 120 poin atau 9%. Gila, dalam satu hari naik 9%. Dalam satu minggu terakhir sudah naik 11%, dalam satu bulan terakhir sudah naik 22%, 3 bulan terakhir naik 28%, dan secara year to date naik 24%. Satu tahun terakhir sudah naik 51%. Wow, amazing. Dalam satu tahun periode investasi kalian, uang kalian sudah balik 50% atau sudah untung 51%. Oke. Sekarang mari kita analisa sahamnya. Kita masuk ke sisi profile dulu. Sebetulnya saya sudah pernah analisa saham Medco ini, tapi nggak apa-apa, ini yang terupdate aja gitu. Kita pakai data keuangan kuartal 3 2023 karena kuartal 4-nya belum keluar ya. Nah, PT Medco Energi Internasional Tbk atau MEX bergerak dalam bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi, migas, dan kegiatan energi lainnya, pengeboran darat dan lepas pantai, dan investasi langsung atau tidak langsung pada anak perusahaan. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 13 Desember 1980. Sekarang 2024. Artinya sudah berapa tahun dia berbisnis? Sudah 44 tahun kawan-kawan. Jadi tesisnya, kalau suatu perusahaan sudah didirikan atau sudah menjalankan bisnisnya lebih dari 20 tahun, itu bisa kita katakan fundamental bisnisnya udah kuat ya. Nah, PT Medco Daya Abadi Lestari adalah pemegang saham mayoritas dari Medco yang menguasai 51,5%. Jadi ini eh, apa ownernya ini. Jadi dia apa? Dia yang punya gitu ya. PT Medco Daya Abadi Lestari. Sisanya di masyarakat ada 24% dan Diamond Bridge PTE Ltd pegang 21%. Diamond Bridge. Diamond Bridge ini punya siapa ya? Diamond Bridge punya siapa? Salim memiliki saham Medco melalui Diamond Bridge, dan merupakan holding company yang berbasis di Singapura dan oleh Anthony Salim, pemilik grup Salim. Oh, jadi di belakangnya ada Anthony Salim, kawan-kawan. Kalau sudah di belakangnya ada Anthony Salim, biasanya itu gila lah. Perusahaan itu akan di otak-atik supaya jadi bagus gimana caranya. Ya, Anthony Salim udah maestro lah di bidang itu. Jadi Diamond Bridge masuk 21%. Berarti artinya Anthony Salim sudah masuk di harga bawah pasti ya. Saya kira dia masuk di 800-an ini. Diamond Bridge coba kita lacak lagi ada enggak ya. Diamond Bridge beli saham Medco di harga berapa? Coba dikasih tahu ya. Coba ini. Medco terbang terus, ini sosok pemilik Medco Energi berlalu tante. Oke. Mengutip situs resminya, Medco Daya menyebut pihaknya telah mengonsolidasi kepemilikan di Medco Energi yang efektif pada tanggal 24 Maret 2018 setelah mengonsolidasi kepemilikan saham keluarga Panigoro di Medco Energi atas nama Medco Daya dan menjadikan pemegang saham kepemilikan 50% lebih di Medco Energi. Konsolidasi melakukan melalui penyaluran 7 saham dengan share
telah ditransaksikan di organisasi harga migas maupun Adapun Arifin Panigoro merupakan pemilik perusahaan minyak dan gas. Oh, untuk telah meninggal yang meninggal di usia 76 pada 28 Februari 2022. Oh, jadi pendiri Medco Energy Pak Arifin Panigoro itu sudah meninggal dan tutup usia di umur 76 tahun. Oke. Sepertinya mereka tidak membilang. Oh, gak ada kon-kon. Gak apa-apa. Yang penting kita sudah tahu. Oke. Nah, sisanya ada masyarakat warkat, Sam Treasury, oke. Nah, presiden direkturnya Hilmi Panigoro. Ya, ini saya kira anaknya dari Pak Arifin Panigoro, pendirinya, dan presiden komisarisnya Yani Yuhani Panigoro. Jadi ini tetap dikuasai oleh Panigoro family lah, gitu ya. Direktur Roberto Lorato, Ronald Gunawan, Antoni R. Matias, Amri Siahaan. Independen komisaris Marsilam Simanjunta, ya sering. Nah, dari sisi manajemen direksi dan komisarisnya, saya terkesan ada nama Pak Marsilam Simanjunta di sini. Ini kaliber ini kawan-kawan dalam dunia bisnis saham atau seperti inilah. Marsilam Simanjunta ini ngeri lah apanya. Dunianya, mainnya itu udah tingkat tinggi lah gitu. Dr. Marsilam Simanjunta SH adalah aktivis dan negarawan. Ia pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia pada Juli-Agustus 2001. Jabatan akhirnya dalam pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Ia menggantikan Baharudin Lopa yang tutup usia. Pokoknya Pak Marsilam Simanjunta ini selain di dunia akademik, di di taraf intelektual yang tinggi lah gitu, Pak Marsilam Simanjunta. Jadi manajemennya bagus nih Medco ini kayaknya. Oke, kemudian kita masuk ke pokoknya intinya profilnya itu dia bisnis eksplorasi dan produksi migas, minyak dan gas bumi, kemudian yang menguasai PT Medco Daya Abadi, nama presiden direktur dan komisarisnya keluarga Panigoro itu sendiri. Jadi masih family company lah ini. Bagus lah pasti dibuat namanya perusahaan dia sih. Nah, dari sisi dividen saham Medco ini memang kurang menarik dari track recordnya yang tidak rutin bagi dividen dan kecil dividen yieldnya ya gitu. Jadi ini bukan tipe saham yang kalau kalian beli kalian mau jangka panjang untuk balik modal dari dividen, enggak. Ini full capital gain ini. Full capital gain kalau nyari untung di sini. Insider ada enggak? Oke. Transaksi lama ya 2020. Kita masuk ke finansial. Nah, berhubung data keuangan kuartal 4 tahun 2023 dari Medco belum keluar, kita pakai yang kuartal 3 ya. Nah, kita bisa lihat di sini dalam 6 tahun terakhir dari 2017 sampai 2022 track record labanya 2017 dia untung 1,7, 2018 rugi 400M, 2019 rugi 188M, 2020 rugi 2,4T, besar ya ruginya. 2021 untung 894, 2022 meledak untung 8,5 triliun. Gila kayak itu. Meledak dia dari 2021 ke 2022. Nah, untuk 2023 ini gimana? Kita lihat aja kuartal satunya 1,3T. Coba kita hitungnya 1,3T labanya. Ditambah 600M 0,6 ditambah 2 triliun laba kuartal 3. 2. Jadi labanya sampai saat ini 3,9. Nah, kita mau asumsikan berapa sih laba kuartal 4 tahun 2023? Caranya ya kita coba aja hitung rata-rata dari sini. Caranya 3,9 dibagi 3, 1,3. Jadi asumsi kita untuk laba kuartal 4 dari Medco adalah 1,3 triliun. Nah, kalau 1,3 berarti berapa labanya untuk tahun buku 2023? Ini 5,2 triliun. Jadi asumsi saya Medco akan memperoleh laba di kisaran 5 sampai 5,5 triliun. Antara seginilah. Tapi kita hitungnya sesuai dengan hitungan kita aja dulu 5,2 triliun. Nah, kalau kita lihat dari sisi track record labanya, ada potensi laba Medco ini akan turun ya, karena 2022 dia laba 8,5 triliun. Wajar aja karena pada saat itu harga migas dan batu bara naik tinggi gitu kan. Nah, per hari ini
Kenapa harga sahamnya terbang? Alasan satu, harga migas naik gitu kan dalam berapa hari terakhir? Tanggal 13 sampai dengan hari ini tanggal 15 ini udah. Harga migas itu terbang dari berapa nih? 78 dolar. Iya, 78 dolar naik jadi 81. Naik dia pokoknya ya. Naik 2,16% dah. Itu alasan satu. Kemudian sahamnya selain harga minyak naik, kemudian dia adalah dia itu pulih dari titik terendah di 1100. Saya kira ini ada efek ngaruh juga sama Pegas gitu ya. Pegas itu labanya itu naik kuartal 4 dari tahun sebelumnya kan. Nah, jadi orang investor mungkin mengestimasi bahwasanya Medco juga akan kayak gitu kuartal 4-nya. Sekalipun belum keluar, estimasinya itu karena patokannya Pegas untung kok gitu. Itu aja sih, cara pikirnya simple aja gitu. Ini asumsinya ya. Kemudian kalau labanya naik pasti harga sahamnya terbang. Nah, dari sisi valuasi kalau kita hitung sebetulnya Pegas ini masih tergolong murah ya. Karena pernya 6 kali dan price to book value-nya PBV-nya udah lebih dari 1 kawan-kawan. Jadi dia udah mahal isi kita bilang, karena udah dijual lebih daripada nilai wajarnya. Tapi coba kita hitung, kalau tadi perkiraan kita labanya 5,2 triliun kan, berapa laba per sahamnya? Tinggal kita lihat aja berapa jumlah lembar saham beredar. Jumlah lembar saham beredarnya 25,14 miliar. Kita bagikan aja 25,14 miliar. Dapatlah EPS dari Medco kemungkinan 206. Nah, kalau kita lihat harganya hari ini 1450, maka berapa per dari Medco kan? Caranya 1450 dibagi 206. Nah, pernya mungkin udah 7 kali nih. Pernya udah 7 kali. Price to book value-nya nanti kira-kira di balance sheet kita masuk ke neraca tahun 2020 kuartal. Neraca ekuitas 30,9, 3 R-nya 7 kali ya, 30,9 dibagi jumlah lembar saham beredar 25,14, dapatlah 1229, 1230 lah. Harga sahamnya hari ini 1450. Jadi dia memang sudah diperdagangkan di atas harga wajarnya. Nah, kenapa harga sahamnya naik? Sederhana, karena harga minyak dan gas bumi juga naik. Karena bisnis utamanya itu kan, sama kayak komoditas. Perusahaan batu bara misalnya. Kenapa saham perusahaan pertambangan batu bara naik? Karena harga batu bara naik misalnya. Misalnya kita lihat harga batu bara hari ini. Jebret. Nah, dia dari semalam turun sempat ke 130 dolar, sekarang naik 131 dolar. Ya lumayan lah walaupun naik sedikit ya. Nah, baru di sektor energi ini saham-sahamnya itu didukung karena akan mau masuk ke bulan-bulan membagikan dividen gitu. Jadi saham-saham yang lain juga terpengaruh gitu. Itu salah satu asumsinya kenapa saham Medco naik. Ya, kalau dari sisi proyeksi laba, saya belum tahu pasti berapa laba kuartal 4 nanti dari Medco. Cuman kalau harga sahamnya terbang setinggi ini dan ini bukan tipe saham pembagi dividen, ya otomatis kayaknya laba kuartal 4 pulih atau naik, atau paling tidak dia nggak rugi lah gitu. Itu sih menurut saya. Tapi faktor terbesarnya ya mungkin memang pendorongnya harga migas ini yang naik gitu. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya analisa untuk saham Medco ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Halo kawan-kawan semua, khusus untuk kamu yang masih pemula dan dari nol sekali, saya sudah menyiapkan ebook untuk belajar langkah-langkah investasi saham dari nol lewat ebook ini. Ebook ini akan membantu dan menuntun kamu
sampai kamu sah layak disebut menjadi investor saham. Untuk kamu yang sudah paham dasar-dasar investasi saham, saya menyiapkan ebook ini khusus untuk mendalami metode investasi saham yang saya gunakan, yakni Dividend Value Investor. Untuk kamu yang ingin tahu caranya, saya menjual ebook ini khusus untuk kamu ya. Nah, khusus untuk kamu yang ingin langsung belajar lengkap langkah-langkah investasi saham dari mulai nol sampai ke ilmu terakhirnya, kamu bisa langsung memiliki 3 ebook ini. Semua pengetahuan yang saya ketahui sudah saya tuangkan di sini. Kalau kamu butuh dan tertarik, silakan chat WA nomor di samping ini ya. Terima kasih. Nah, untuk kamu yang berminat belajar kelas online private ataupun offline, silakan hubungi nomor di bawah ini ya.